Halo guys, kembali lagi bersama kita berdua. Jadi kita mau ngomong santai aja kali ya. Ngomong-ngomong tentang gimana nih, kita udah dapet junior. Junior. Ya, ini kita lagi residen bedah di PPDS. Gimana kesan-kesannya? Mungkin masih terlalu awal sih buat kita memberikan sebuah pengalaman ya. Jadi mungkin cuma sekedar first impression gitu mungkin ya. Gaya banget ngomong impression. First impression. Muncrat, Pak. Iya. First impression. Gimana Bara? Gimana Mar menurut lo ya? Kalau menurut gue sih menjalani residensi bedah di Unlam ini cukup menyenangkan ya, walaupun kita sebenarnya masih baru banget ya menjalani residen bedah di Unlam, tapi kita melihat senior-senior kita, dosen-dosen kita itu cukup cukup bangga sih ya bisa kuliah di sini walaupun perjalanan kita masih panjang. Kalau menurut gue sih di sini nyaman ya, menjalani residen bedah di Unlam itu nyaman. Ilmunya banyak didapat, pasien banyak didapat, suasana nyaman, tapi rules keresiden itu tetap terjaga dengan baik. Iya, setuju. Gue juga sependapat. Jadi kita nggak bilang nyaman itu enak gitu ya. Jadi yang namanya sekolah pasti, apalagi sekolah spesialis, dimanapun ya pasti berat gitu kan. Ya. Pasti nggak mudah gitu kan. Cuman kan ya nggak mungkin kita menjalaninya itu dengan pikiran negatif gitu kan. Itu berat, ada orderan ini, ada orderan itu gitu kan. Cuman ya seperti yang disampaikan Barat tadi gitu, di sini kita masih bisa belajar lah gitu, ilmunya itu masih banyak gitu kan. Enggaknya yang seperti dengar cita-cita orang yang Mana tuh? memang ini apa namanya, jadi banget gitu loh. Tapi memang sih ya ternyata memang sih sebenarnya gitu. Ya namanya kita angkatan paling junior ya. Iya. Cuman ya jalanin aja, namanya pendidikan itu memang ada hierarkinya, tapi itu semua tuh memupuk kita untuk lebih disiplin, Jadi lebih menghargai. memang pendidikan karakter mungkin ya sebenarnya kalau kita mau melihat dari sudut pandangnya Ya, gitu, sebuah pendidikan karakter. Dan tadi yang sudah disampaikan sama Dr. Sulandri, jadi jangan berpikir dapat orderan ini gitu kan cuma sekedar memberikan makanan itu itu pembulian. Ternyata itu sebenarnya kita teamwork gitu, kita bantu senior kita yang memang sedang berpikir gitu kan, sedang jadi masing-masing level itu ada job desk-nya masing-masing job ya. desk dan beban tersendiri ya. Tuh. Jadi junior nggak mudah, jadi senior jadi nggak mudah lagi ya. Iya betul. Kita belum merasakan aja karena sekarang kita masih di posisi junior. Iya, betul. Gitu ya. Tapi kita sebenarnya setuju kok kalau PPDS itu digaji. Gitu. Oh iya betul ya, betul. Iya gitu. Setuju sih sama Pak Menkes. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas juga. Kualitas benar. Jadi memang sudah bukan zamannya lagi. Nah, kita ini kan pendidikan di atas plus lah ya, maksudnya kita bekerja juga di rumah sakit. Kalau kita dapat reward berupa tambahan penghasilan sih wajar aja ya. Iya. Dan penghasilan yang wajar gitu kan. Kan memang kita memang bekerja gitu, Iya. bukan kayak S1 lagi seperti itu yang ngambil profesi. Dan dengan adanya reward tersebut bisa jadi menambah semangat kita ya. Iya. Untuk belajar lebih semangat, melayani pasien lebih semangat, seperti itu sih. Karena memang nggak banyak juga ketemu teman-teman gitu yang bisa ditanya, kenapa nggak lanjut sekolah? Oh, nanti dulu deh, belum ada tabungan gitu. Karena mereka masih berpikiran kalau sekolah itu ya nggak punya penghasilan lagi dan akan sulit menopang hidup gitu kan. Kasihan juga ya. Iya, apalagi rata-rata kan pasti sudah berkeluarga. Ibaratnya untuk secara finansial tuh sudah yang mulai mandiri lah gitu, tidak bergantung lagi dengan orang tua gitu. Atau memang dari niatannya sendiri memang udah nggak mau membebankan orang tua. Tapi pada kenyataannya kan kita terkadang
apalagi pas-pasan gitu, mau nggak mau harus minta. Pas makan ada gitu ya. Ada. Pas makan ada duit, pas lagi pengen ada. Enggak ya, tapi nggak ada yang sampai jual ginjal nggak sih? Ada. Nggak ada. Ya cukup Gitu. menyenangkan sih. Intinya sih fun sih PPDS bedah di Unlam tanpa menyampingkan kaidah-kaidah residensi itu sendiri. Yang jelas ilmunya banyak didapat. Hubungan senior junior itu keakrabannya sangat kental, namun penuh dengan ketegasan dan objektif. Punishment yang dijalankan juga masih masuk akal lah ya. Karena kesalahan mungkin kita kesalahan junior, tapi senior juga nggak putus sih ngebimbing kita. Mudah-mudahan sih hubungan seperti itu bisa terus ditingkatkan ya kualitasnya, yang jelas-jelas mendidik untuk junior lebih baik lagi dan senior lebih baik lagi juga. Gitu. Apalagi untuk tenaga-tenaga pengajarnya juga, konsulen-konsulennya memang masih bersemangat sekali ya. Mungkin karena masih baru ya gitu. Nah, tapi kita tetap berharap di kemudian hari tetap regenerasi dan konsulen itu tetap bersemangat untuk ngajar. Karena gue pernah dengar nih dari teman-teman yang ada yang sekolah di konsulen itu sudah mulai kayak agak-agak capek gitu. Dia beraktivitas setiap hari gitu-gitu selama berpuluh-puluh tahun rutinitasnya, kan pasti orang jenuh juga gitu, walaupun memang ibaratnya hobi gitu kan yang mereka lakukan, tapi kan pasti ada titik di mana mereka jenuh. Dan menurut teman saya yang sekolah di sudah ada konsulen-konsulen mereka yang mungkin sudah di titik-titik seperti itu karena regenerasinya mungkin yang belum ada seperti itu. Jadi ya katanya tampak seperti nggak terlalu bersemangat. Nah, kalau di sini nih konsulen itu masih benar-benar semangat banget, mau mendidik dan mau menghasilkan gitu, berupaya supaya nanti yang dihasilkan dari sini tuh berkualitas gitu. Tapi ya memang dengan konsekuensi kita juga harus keep up gitu dengan keinginan dari konsulen kita, harus belajar, harus terus mengupgrade keilmuan dan skill gitu. Jadi kita harus semangat juga ya. Ngomong semangat, lu sering nggak mandi? Ya, kalau itu sih bukan sebuah rahasia lagi ya gitu. Justru itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri lah gitu kan. Bangga nggak mandi gitu ya. Bangga gitu. Bangga nggak mandi tapi masih harum. Oh iya kalau harum. Untuk sekarang lagi zaman pandemi gitu. Udah nggak lagi ya. Tapi maksudnya kita sudah punya mindset kalau keluar tuh pakai masker gitu kan. Oh iya. Jadi tuh enak kalau nggak gosok gigi. Gitu. Nggak ketahuan ya. Iya, bobo jigong tuh kemana-mana. Gitu. Ya suka duka jadi residensi paling ya, junior yaitu ya maksudnya menjalani kegiatan ya berat sih jadi junior itu karena banyak orderan dari senior, banyak permintaan, tapi itu semua juga untuk berjalannya residensi supaya lancar sih. Iya. Dan kita tahu beban mereka pasti jauh lebih berat dari kita, bahkan mereka minta tolong. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang punya pemikiran untuk sekolah tapi takut gitu kan, karena di luar yang finansial ya. Kalau finansial itu kan memang nanti mungkin ada segmen sendiri nanti mungkin dibahas yang mungkin hal-hal apa sih yang mungkin bisa membantu secara finansial, mungkin seperti beasiswa apa aja yang memang bisa bisa diikuti supaya bisa membantu kita sekolah seperti itu, supaya tidak terlalu berat ya. Supaya tidak terlalu berat. Miara tuyul nggak boleh. Miara tuyul bisa. Miara tuyul. Babi epet gitu kan. Kalau mau lebih murah beli yang tuyul second lebih murah. Tuyul second gitu. Memang Mas Bara ini kadang-kadang pas saya lagi datang ke kosannya tuh nggak ada. Cuma lilin gitu. Lagi keliling gitu. Cuma lilin, tulisannya di situ jangan ditiup gitu. Kalau ditiup nggak berubah lagi. Ini sampai sekarang belum berubah. Aduh. Itu kena kipas angin nih. Mati lilinnya. Ya. Itu guys, jadi untuk yang bercita-cita ingin jadi residen ya kuatin aja sih mental sama tekad sih, bulatin. Kalau ada rezeki insya Allah sih ngikut aja sih. Ngikut aja itu ya. Yang penting tekadnya baik, niatnya juga baik, pasti ada di jalan untuk jadi spesialis. Supaya kita lebih bermanfaat buat
masyarakat banyak. banyak berdoa gitu juga ya. Oke, jadi junior juga banyak sabar ya, banyak sabar. Sabar dan ikhlas. Ya, gitu. jadi memang ada sebuah moto, Mm-mm. kuatkan jiwamu maka ragamu akan mengikuti. Nah, Jadi jiwanya harus kuat. Jadi ya raga kita otomatis kuat juga. Dan juga kita harus bisa melepaskan ego kita gitu ya selama kita sekolah. Ego kita tapi Simpan dulu. Karena kalau kita nggak belajar untuk melepaskan, dari mana kita bisa belajar untuk ikhlas? Pengalaman melepaskan sesuatu tuh. Enggak. Oh enggak. Saya biasa cuma mengambil cerita-cerita dari banyak teman-teman. Oh gitu. Hidup saya sejauh ini sih bahagia aja. Enggak ya. Berkecukupan, ya. Fun ya, menjalani PPDS ini fun ya. Fun aja sih gitu. Dikit-dikit ketawa. Ya walaupun banyak kesalahan yang kita lakukan ketawa, sebagai junior ya. gitu. Jadi ketawa, ada nggak ada orang tetap ketawa. Orang ketawa. Oke lah, nampaknya di hadapan kita udah sama online. Iya. Kameramen kita tuh udah nggak mengarahkan lagi dia. Kalau bisa kita putar nanti kita putar tuh. Dia Kata aja sih, kadus. Iya. Besok aja deh. Ini katanya. Tapi tadi yang itu hati-hati Pak, yang dosen bisa rame dulu. Oh iya ya. Jangan lah itu kan. Itu cut aja itu, nanti cut aja. Lihat. Enggak, tapi nggak usah dikasih dulu lah, ntar aja. Udah pernah ngantuk Pak, besok aja. Iya, minggu depan aja, minggu depan. Minggu depan aja. Minggu depan. Ini kan buat cek tes